Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya. Nah, dalam perjumpaan kita pada saat ini saya ucapkan selamat merayakan Paskah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semoga dalam Paskah kali ini di tahun 2022 ini boleh memperkuat iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kiranya setiap langkah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjumpaan kali ini, saya ingin membawa kita, saya ingin membahas tentang 7 alasan kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, seperti yang kita lihat, kita baca di Alkitab, di Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika awal penciptaan manusia, saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27. Nah, di situ dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, di situ Allah menyampaikan pesan, menitip pesan kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon yang ada, semua buah-buahan di dalam taman itu boleh kamu makan, tetapi ada satu buah dari pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan ketika itu Hawa digoda oleh iblis, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang menyerupai ular. Nah, iblis membalikkan apa yang disampaikan Allah kepada manusia pertama itu. Nah, iblis mengatakan bahwa semua pohon yang ada di dalam taman ini, atau buah yang ada di dalam taman ini tidak boleh kamu makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah ini yang kamu makan. Nah, itu yang ditipu oleh iblis kepada manusia pertama waktu itu, yaitu kepada Hawa. Dan ketika Hawa setelah memakannya, dan Hawa juga membagi kepada Adam. Nah, ketika itulah manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia hilang kemuliaan Allah. Nah, citra diri Allah hilang dari manusia, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, itulah alasan pertama kenapa Yesus harus mati bagi dunia atau bagi manusia, yaitu karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, telah merusak gambar diri Allah di dalam diri manusia, sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27 tadi. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka citra atau gambar Allah di dalam diri manusia itu lenyap, hilang, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka Yesus harus datang menjelma menjadi manusia,
Sehingga dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan yang pertama kenapa Yesus harus datang ke dunia ini. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk manusia atau untuk dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terus bagian yang kedua, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia adalah sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Ya, karena manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa sudah hilang kemuliaan Allah. Nah, jadi bagian yang kedua adalah sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi alasan yang kedua kenapa Yesus harus mati bagi dunia atau bagi manusia adalah Yesus ingin mengalahkan kuasa dosa yang ada pada diri manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya yang bagian yang ketiga, kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ya, karena tidak ada yang bisa membatalkan hukuman kekal. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, di bagian yang ketiga, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia, ya karena tidak ada yang bisa membatalkan hukuman kekal, hanya melalui darah Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, di bagian yang keempatnya, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini adalah sebab tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bagian yang keempat, alasan kenapa Yesus harus datang ke dunia ini, kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia adalah Yesus ingin menggenapi hukum Taurat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan kitab para nabi. Seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-17 tadi. Nah, terus di bagian yang kelima, saudaraku yang kekasih, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia adalah sebab tidak ada yang bisa menebus kutuk hukum Taurat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Galatia 3 ayat yang ke-13, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kelima, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia atau bagi manusia adalah Yesus ingin menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan yang kelima. Kenapa Yesus harus mati, harus datang ke dunia ini, harus menebus dunia ini, menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Nah, terus di bagian yang keenam, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia adalah sebab tidak ada yang bisa
menjadi korban penebusan. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, yang alasan yang keenam, kenapa Yesus harus mati bagi dunia atau bagi manusia adalah sebab tidak ada yang bisa menjadi korban penebusan. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 tadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya di bagian ketujuhnya, yang bagian terakhir, alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini atau bagi manusia adalah sebab tidak ada yang bisa menginsafkan dosa manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, di ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah bagian yang ke-7 tadi. Alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia atau bagi manusia. Karena sebab tidak ada yang bisa menginsafkan dosa manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di situ jelas firman Tuhan berkata bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, itulah alasan kenapa Yesus harus datang ke dunia ini, harus mati di atas kayu salib. Alasan kenapa Yesus harus mati bagi dunia ini. Alasan Yesus kenapa Yesus harus mati bagi manusia. Karena Yesus mengasihi manusia. Karena Yesus mengasihi dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia ini. Karena melalui darah Yesus, pengampunan atas dunia ini dinyatakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semoga melalui Paskah kali ini bisa membuat iman kita semakin diteguhkan. Kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itulah alasan kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena Yesus mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Karena seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ditegaskan juga di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, dan setelah kematiannya selama 3 hari dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayalah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan ikut memerintah di dalam kerajaannya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.